Kondimennya banyak, I see. Plus pisang goreng biasanya kan kalau kopi pahit atau tempe goreng. Gorengan pakai minyak baru pasti aman. Nggak juga lagi. Hmm, Balik lagi tadi ya, dia burdennya adalah satu, kalau misalnya dia oil absorption, maka secara otomatis ya gorengan itu tetap tinggi. oke. Sebaru apapun minyaknya. Tepung itu sumber energi dan berarti aman gua konsumsi asal nggak digoreng. Sumber energinya benar, tapi aman nggak digoreng pada dasarnya tetap kalorinya harus diukur dengan baik. Artinya kita juga nggak bisa konsumsi tepung berlebihan walaupun itu dikukus atau direbus ya. Betul banget. Oke, siomay dimsum harus dibatasi. Mie-nya juga harus dibatasi. Orang kurus bebas makan gorengan karena resiko lebih kecil untuk dapat penyakit metabolik. Oh, tentu saja tidak. Oke. Ada fat inside, thin outside. Tampaknya kurus, tapi ketika di USG, shine bright like a diamond, fatty liver. Keto tadi namanya. Betul, kemudian visceral fatnya naik, skinny fat. Skinny fats. I see. Tepung atau nasi putih, Dok? Wow. Dua-duanya oke, tapi be mindful. Dua-duanya oke tapi be mindful. Air fryer atau goreng minyak sedikit? Tergantung lagi tadi. Kalau misalnya goreng minyak sedikit, tumis, kita bisa gunakan dengan olive oil, good. Atau misalnya air fryer, tapi makanan yang kita memang makan adalah real food, bukan di UPF, good. Olive oil kan mahal. Boleh nggak sih kita numis pakai minyak sawit? Tumis ya tapi ya, tumis ya. Di garis bawain tumis, berarti tumis itu nggak serot gitu, tapi tis gitu ya. Ya boleh. Masih boleh. Masih Ya. boleh. Tapi kalau minyak sawit yang udah hitam atau udah coklat tua, sebaiknya hindari ya, Dok ya. Jadikan bahan bakar aja. Iya. Benar. Ada kan ya? Ada, benar, Ada kan? benar. Bioetanol salah satunya kan nanti dari kelapa sawit, terus dari tebu gitu. Dan kalau kita kan biasa jelantah, dan jelantah bisa kan bisa jadi dijadikan bahan bahan bakar. bakar, betul. Orang kurus bisa kena fatty liver. Of course, bisa. Diet tepung bisa bikin kita lebih kurus? Diet tepung bisa, enggak dong. Tergantung tadi ya, kalau misalnya tepungnya tadi dimakannya terlalu berlebih, kalorinya berlebih, ya bikin kita gemuk juga. Dan kalau misalnya nggak olahraga juga Sama aja tetap akan resiko disimpan, betul. skinny fat ya. Mengurangi gorengan bikin muka lebih glowing. Mengurangi gorengan bikin muka lebih glowing, exactly right. Jadi, apapun ketika kita makannya tadi berlebih, jadi ada yang namanya advanced glycation end product. Pernah dengar nggak? Jadi, glukosa itu hasil akhirnya adalah H tadi, advanced glycation end product. Advanced glycation end product tadi itu akan nempel di protein-protein penting termasuk kolagen dan juga elastin. Jadi orang yang diabetes, gulanya mulai naik, resistensi insulin, itu mukanya nggak jadi glow up, itu gara-gara si gulamu tadi itu mempengaruhi kolagen sama elastin. Oke. Termasuk salah satunya untuk mereverse adalah latihan beban. Itu ada penelitiannya tuh. Resistance training itu membuat lapisan dermis kita jauh lebih tebal dibandingkan aerobik doang. I see. Jadi makanya mereka yang udah berumur tapi tetap latihan beban, mukanya glowing-glowing muka-muka. Apalagi kalau pola makannya juga dijaga. Benar banget. Oke. So, Dik, aku pengen kasih saran ke teman-teman berarti kalau tadi kita harus membatasi gorengan, kita harus membatasi tepung, pola makanmu kayak gimana? Pagi, siang, dan malam hari? Oke. Kalau pagi biasanya personally gue nggak akan ngehit dengan yang indeks glikemiknya tinggi. Kayak Which is bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning.